A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah qad akhilna mukhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan belajar dari berbagai hal dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang-orang sebelum kita, ya, dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang dari hari ke hari semakin tangguh, ya, tangguh di dalam menjalani kehidupan, sehingga tidak gampang digoyahkan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimana berada di dalam kesempatan kali ini di program Hikmah, saya ingin mengangkat satu tema, yaitu berakhlak kepada Allah dengan tidak mempersekutukannya, ya. Jadi salah satu dari poin, ya, yang menunjukkan kita ini beradab dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istiqamah di dalam tauhid, ya, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemudian diperkuat dengan tekad bahwa kita tidak ingin, ya, tidak mau terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Jadi jangan sampai kita menyembah Allah tapi juga kemudian kita meyakini ada kekuatan selain Allah di dalam kehidupan kita. Jadi ya nggak beradab itu namanya, ya. Tapi kalau kita istiqomah, ya, menyembah Allah plus, ya, memang betul-betul tidak ada, ya, di dalam kehidupan kita yang kita yakini, ya, kita akui baik secara lisan, ya, maupun keyakinan atau juga mungkin perbuatan yang memang, ya, mengarah kepada kemusyrikan, itu tidak ada. Ya. Dari lisan kita, dari keyakinan kita, dari perbuatan kita, kita mengakui hanya Allah lah yang memiliki kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang lain itu enggak ada. Itu baru namanya kita beradab dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ketika kita menduakan kalimat syirik atau musyrik itu kan artinya menduakan, ya, atau mensyirik berserikat, bersekutu, ya. Bekerja sama lah begitu, ya. Jadi seorang muslim itu tidak boleh kemudian mensyarikatkan, menduakan atau mentigakan lah, ya. Harusnya kan cuma Allah semata, tapi kemudian ada selain Allah yang kita anggap setara, sama, ya, atau sedikit berbeda lah gitu, ya. Tapi tetap, ya, kita yakin di kekuatannya gitu kan, ya, selain dari Allah, ya. Baik itu zatnya, sifatnya, atau juga perbuatan-perbuatannya. Itu namanya syirik. Nah, tidak menyekutukan zat Allah dengan keyakinan bahwa memang Allah itu, ya, hanya satu. Ya, tidak ada anak Allah, tidak ada istrinya Allah, tidak ada ibunya Allah, gitu. Tidak ada partnernya Allah, ya, di dalam ketuhanannya. Sehingga tidak ada konsep triwarga, trinitas, ya, di dalam
keyakinan kita sebagai seorang muslim yang bersih dari unsur kesyirikan. Tidak mempersekutukan Allah ya, atau mempersamakan sifat Allah dengan sifat-sifat hambanya. Tidak menyekutukan Allah dalam perbuatannya seperti keyakinan orang bahwa ada Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, dan juga Tuhan perusak. Itu tidak boleh ada di dalam i'tiqad dan keyakinan kita. Kemudian tidak menyekutukan Allah dalam ketuhanannya atau uluhiyah, hanya beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah semata. Tidak ada yang kita ibadahi, kita sembah ya, kita mintai pertolongan ya selain Allah, ya hanya Allah saja. Nah, itulah ya yang namanya jiwa dan diri yang bersih dari kemusyrikan. Dan ini Allah sudah tegaskan betapa tidak berakhlaknya atau tidak beradabnya orang yang mempersekutukan Allah. Di dalam Al-Quran kan banyak ya larangannya, wala tusyrika bihi syai'a, wala tusyrik billahi syai'a. Banyak ya ayat-ayat, dan itu adalah misi utama para nabi, menegaskan bahwa Tuhan itu tidak boleh bersekutu, berserikat dengan apapun. Makanya kan dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu konsisten tentang keesaan, dengan tentang tauhid kepada Allah. Karena orang-orang Mekah ketika itu maka disebut musyrik ya, karena mereka meyakini Allah sebagai Tuhan juga, tetapi kemudian ada kekuatan-kekuatan selain Allah yang mereka sembah juga dan mereka yakini ya. Ada Lata, Manat, Uzza, ada Ubal gitu ya, nama-nama berhala itu. Dan itu mereka punya hari-harinya ya, untuk disembah. Makanya di sekeliling Ka'bah dulu itu ada sekitar 365 berhala. Karena setiap hari itu satu berhala disembah. Sepanjang tahun jadi ganti-ganti Tuhannya. Nah, itu yang kemudian diperangi oleh Rasulullah SAW, sampailah ya puncak dakwahnya Rasulullah itu ketika Fathu Mekah, semua berhala yang mengelilingi Ka'bah dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Mereka yang dulu pernah menjadi penyembahnya. Mereka akhirnya menyadari bahwa Tuhan-Tuhan ya mereka sembah tidak punya kekuasaan apapun, ya udah dihancurin aja. Ya buktinya mereka kalah dengan Muhammad kan begitu katanya, padahal mereka rajin nyembah berhala itu. Akhirnya kemudian mereka hancurkan sendiri dan kemudian meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalam hal ini ya, dosa syirik itu ya adalah dosa yang sangat besar. Jadi sebesar-besarnya dosa ya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa menduakannya atau dosa syirik. Dalam surah Luqman dikatakan inna syirkata la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu yaitu kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan saking besarnya Allah tegaskan di dalam surah An-Nisa ya ayat yang ke-116. Ya, bahkan penjelasannya bersambung sampai ke ayat yang ke-119. Ya. Di dalam ayat yang ke-114 surah An-Nisa ayat yang ke-116 surah An-Nisa Allah tegaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni ayyushraka bihi ya, siapapun yang mempersekutukannya ya dengan apapun. Kemudian wa yaghfiru ma duna dzalik, dan dia Allah mengampuni dosa-dosa selain perbuatan syirik itu. Ya. Sebutlah ya namanya dosa-dosa ya,
kalau udah ada masuk ke ranahnya syirik, Tuhan nggak akan ampunin. Maksudnya di akhirat nanti ya. Kalau di dunia selagi dia mau bertobat ya, menyadari kesalahannya, ya Allah kan Maha penerima tobat. Tapi ketika nanti mati, kalau dia membawa dosa kesyirikan, dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang musyrik, sebagaimana ditegaskan di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, sesungguhnya orang-orang yang orang-orang kafir ya, dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik ya, mereka berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalamnya khalidina fiha. Jadi ini menggambarkan betapa kesyirikan itu di samping ya menunjukkan ketidakberadabannya ya, atau menunjukkan bahwa kita tidak berakhlak kepada Allah, yaitu memberatkan diri kita sebagai manusia. Karena konsekuensi kesyirikan itu luar biasa besar ya. Bahkan di dalam surah Al-A'raf dikatakan la tufattahu lahum abwaabas sama wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil hayat. Orang-orang kafir itu tidak akan Allah bukakan pintu langit. La tufattahu lahum abwaabus sama. Allah tidak akan membukakan bagi mereka pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi samil hayat. Saking mustahilnya. Ya. Kata Allah katakan ya itu tidak akan masuk ke dalam surga sampai seekor onta bisa melewati celah lubang jarum. Jarum kan kecil, onta kan gede. Nah, kalau kamu bilang bisa masuk surga, itu kejadian kalaulah onta itu yang segede gitu bisa masuk ke lubang jarum. Kan nggak mungkin ya. Onta bisa masuk ke lubang jarum, benang aja kadang susah kita masukin, apalagi onta yang gede itu. Saking mustahilnya ya, orang-orang yang musyrik itu ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya besar dan berat. Jadi penegasannya jelas ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Wa may yusyrik billah, ya, dan siapa yang berani mempersekutukan Allah ya, dengan apapun faqad dolalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Sangat jauh. Jadi ini menggambarkan betapa Allah tidak menyukai, ya, betapa Allah membenci segala bentuk kesyirikan. Dan biasanya manusia ini, ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, menduakan Allah dengan setan. Setan ada dua, ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Ya, kalau dari golongan manusia ya bisa jadi dia bentuknya bos, ya, pimpinan, atasan, ya, sebutlah ya. Pemimpin ya mungkin kita anggap ya apa raja ya presiden ya, kan banyak orang ya yang menunjukkan loyalitasnya ya, kepada atasan, kepada pimpinan ya, pimpinan partai, presiden lah sebutlah ya, raja itu, sampai kemudian mengenyampingkan Allah ya. Kalau Allah perintahkan tunggu dulu, tapi kalau udah presiden, raja, bos, atasan merintahkan siap. Siap-siapnya kepada pimpinan, tapi tidak siap-siapnya kepada Allah. Ya Allah suruh tinggalkan riba aja mikirnya banyak ya. Tapi giliran bosnya minta ini minta itu, ngelarang ini itu siap. Enggak syirik namanya itu. Ya. Jadi karena itu kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa yang ke-117 misalnya, iyad'una min dunihi illa inasa ya, wa iyad'una ila syayatin maridha ya, wa iyad'una ila syaitanam maridha illa syaitanan marida ya. Mereka kata Allah Subhanahu wa taala tidak menyembah selain Allah kecuali berhala, dan mereka juga tidak menyembah kecuali setan yang durhaka. Ini bentuk kesyirikan yang umum ya pada manusia adalah
menyembah berhala ya, patung lah, gunung lah, batu lah, pohon lah, ya, benda-benda lah gitu ya, bahkan gambar gitu ya. Kalau di Cina itu macam-macam ya, di India juga macam-macam itu. Bahkan orang mati aja bisa jadi berhala itu kalau di negara-negara ini. Ya, mereka nyebutnya dewa gitu. Ya, ada motor disembah ya, karena motornya bisa jalan sendiri. Sekarang kan kecanggihan teknologi bisa dibikin tuh ya, motor bisa jalan sendiri. Jadi kalau di India itu kadang-kadang prinsipnya apa? Everything is God. Padahal kan awalnya everything is belong to God gitu kan. Ya, semuanya itu punya kepunyaan Tuhan, tapi lama-lama narasinya berubah, everything is God. Semuanya adalah Tuhan. Jadi kalau kita main ke India itu katanya ya, Tuhan yang disembah di sana itu macam-macam ya. Bahkan tikus pun jadi Tuhan. Nah, susah lah ya, kita masuk ke alam berpikir mereka yang musyrik. Nah, kalau di kita ya ada yang percaya dengan cincin, ya, dengan keris, dengan tombak, ya, dengan panah, ya, yang kita sebut sebagai benda-benda pusaka punya kekuatan, ya. Nah, sehingga kebergantungan kita kepada benda itu lebih besar daripada kebergantungan kita kepada Allah. Nah, itu kan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, dan itu Allah sebut sebagai berhala ya, atau setan yang durhaka. Nah, kalau setan itu tadi ya saya sebutkan ada dari golongan jin yang nggak kelihatan, yang suka membisik-bisikan, yang membantu memberikan kekuatan ya. Ada orang yang punya kekuatan gaib gitu ya. Allah sudah kasih tahu tuh, nah itu kerjaan setan aja tuh ya. Kalau pada intinya orang itu membuat kita menjadi jauh kepada Allah ya dengan kekuatannya itu, maka sesungguhnya dia ya, sedang dikuasai oleh jin. Hebat dia ya, bisa nyembuhin orang sakit, tapi isi perintahnya, ajarannya adalah menjauhkan kita dari Allah. Ya, menjauhkan kita dari perbuatan saleh yang Allah perintahkan ya. Dibilang sholat nggak perlu ini, kalau kayak gitu tuh, nah dia jelas ya kekuatan yang didapatkan itu sekutunya adalah jin, ya, setan yang durhaka, ya, syaitanam marida, ya, setan yang durhaka. Ya, sekarang praktek perdukunan ya kalau di negara-negara Asia itu kan menjadi hal yang lumrah ya. Dan itu bagian dari kesyirikan. Maka Allah tegaskan di ayat 118, la'anahullah, maka Allah melaknat mereka semuanya. Ya, Allah melaknat ya, yang disembahnya ya, berhala-berhalanya ya, setan-setannya Allah laknat, mereka yang menyembahnya juga Allah laknat. Wa qala lattakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa ya. Ya, dia setan berkata, aku benar-benar akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Jadi memang misi utama setan yang membuat manusia itu tersesat, dan yang paling menyesatkan adalah apa? Ya, mereka menyembah ya setan-setan itu. Ada juga kan ya sekte apa namanya? Penyembah setan. Nah, satanik apa namanya? Ya, betul-betul itu yang nyembah setan ya. Katanya salah satu ritualnya minum darah haid. Darah haid diminum. Saking pengen taatnya kepada setan gitu ya. Macam-macam lah ya. Dunia-dunia aneh-aneh itu. Dikasih hidup yang benar sama Tuhan malah milih yang enggak benar coba. Banyak makanan, minuman malah minum. Makan darah haid ya. Ngaco emang. Nah, jadi setan sudah bertekad akan menyesatkan manusia. Bagaimana bentuk penyesatannya? Nah, disebutkan dalam ayat yang ke-119. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurrannahum falyubattikunna adhanal an'ami wala amurrannahum falyughayyirunna khalqallah. Nah, aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka. Dibikin cerita hayalan dusta ya, dulu ya ada ini akhirnya dianggap jadi sesembahan gitu ya.
sejarahnya ini tadinya gunung ini nggak ada, lalu kemudian si anu wah, bikin jadi ada gunung, akhirnya dijadiin dewa si anunya gitu ya, dijadiin sembah-sembahan. Itu kan angan-angan kosong ya. Kemudian apa, menyuruh mereka untuk memotong telinga binatang ternak hingga mereka benar-benar memotongnya. Dikasihlah ritual tadi itu ya, disuruh minum darah ini, motong ayam ini ayam itu, dikerjain tuh. Padahal kan nggak ada dalam syariat. Ya, ritual ya, menyembelih hewan ini hewan itu ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan ya, kecuali kurban kan. Ini kan syaratnya motong ayam hitam ya, ayam putih, motong apa itu kan ya, itu kan betul-betul ya lah ritual-ritual yang aneh-aneh. Kemudian dan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah hingga mereka benar-benar mengubahnya ya. Kupingnya dibelah, hidungnya ditindik, ya, macam-macam tuh ya, rambutnya dicabutin. Ada satu ritual di dalam agama ini orang-orang India itu ya. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhannya katanya jadi disuruh nyabut rambut ya, rambutnya dicabut sampai botak. Nah, macam-macam lah ya. Maka kemudian Allah tegaskan di dalam penggalan ayat berikutnya, wa may yattakhidhis syaitana waliya ya, min dunillah faqad khasira khusrana mubina. Maka siapa yang benar-benar ya nekat gitu ya, menjadikan setan sebagai pelindungnya, penolongnya, sesembahannya gitu ya, walinya, temannya, min dunillah selain Allah, faqad khasira, maka sungguh mereka telah merugi khusrana mubina, dengan kerugian yang nyata. Nah, gimana enggak rugi orang di akhirat, nanti Allah cemplungkan ke neraka. Ya, walaupun di dunia dia bisa berleha-leha, bersenang-senang ya, karena praktek kesyirikannya itu ya. Karena setan kan memberikan benefit gitu ya. Ya, dalam bentuk kekuatan lah, kemudahan lah gitu kan. Bisa tahu prediksi ini itu kan salah satu kan begitu ya. Kalau barang hilang tuh minta sama dia tuh, dia tahu tuh. Nah, itu kan benefitnya kan dari setan itu. Maka kata Allah, yang mereka akan mendapatkan kerugian dengan kerugian yang nyata. Ya, apa ya, tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana disebutkan tadi, la tufatahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibuka ya pintu langit bagi mereka. Wala yadkhulunal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga hatta yadjal jamalu fi samil hiyat. Sampailah seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ya kan hal yang mustahil ya, hal yang mustahil. Ya, jadi ini yang kemudian kita harus pahami sadari. Jadi salah satu bentuk ya cara kita berakhlak ya, beradab kepada Allah adalah dengan menjauhkan diri kita dari kemusyrikan. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.